Saya Karisma Dewi Yasinta dengan nomor induk mahasiswa 64225238 dari kelas 64.3 Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data untuk laporan hasil proyek riset learning untuk mata kuliah statistika deskriptif. Di sini untuk data pertama saya menggunakan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan per kabupaten atau kota pada tahun 2002. Di sini ada tabel yang dimana kolom pojok kirinya ini adalah data mentahnya yang saya ambil dari website BPS. Lalu untuk kolom di sebelah kanan ini adalah data yang sama tapi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu di sini ada N itu adalah jumlah data. Jumlah data yang saya buat ini ada 100. Lalu X max-nya adalah nilai tertingginya yaitu 22,03. Lalu ada X min atau data terkecilnya adalah 5,11. Lalu kita mencari R tentang ini dengan rumus data terbesar dikurang dengan data terkecil hasilnya adalah 16,92. Lalu kita mencari kelasnya di sini dengan rumus 1 ditambah 3,3 di log N. Nah, log N itu 100. Log N sama dengan 2. 2 dikalikan 3 kali 3 sama dengan 6,6. Lalu ditambah 1 hasilnya 7,6. Kita bulatkan menjadi 8. Jadi K-nya adalah 8. Lalu ada I atau interval kelas. Di sini rumusnya adalah R dibagi K. Yaitu hasilnya 2,115. Kita bulatkan menjadi 3 untuk I-nya. Lalu di sini ada data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel yang diurutkannya melalui kelas. Di sini ada BBK atau batas bawah kelas. Ini kelas pertama, BBK kelas pertamanya adalah 5. Kenapa 5? Karena data terkecilnya itu 5,11. Lalu BAK-nya 7 atau batas bawah kelas, batas atas kelasnya adalah 7. Kenapa 7? Karena intervalnya itu 3. Jadi dari BBK-nya ini kita hitung 3. Jadi 5, 6, 7. Nah, 7 tersebut diletakkan di BAK. Untuk kelas kedua dan seterusnya sama dengan cara tadi. Lalu di sini ada kolom F atau frekuensi, yaitu jumlah data pada kelas tersebut. Di sini datanya frekuensi kelas pertama itu ada 24. Kita bisa cari dengan rumus sama dengan count, lalu di blok data dari 5 sampai 7. Kita klik enter, hasilnya langsung keluar. Kita bisa double klik untuk menemukan frekuensi sampai kelas terakhir. Di sini ada sigma F-nya. Sigma F itu adalah jumlah keseluruhan dari frekuensinya, yaitu 100. Lalu ada F kum. Di sini dia adalah jumlah frekuensi tiap kelasnya yang sudah dijumlahkan. Lalu ada MI atau median interval, yaitu kita cari dengan rumus BBK ditambah BAK, lalu dibagi 2. Di sini untuk kelas pertamanya, kita bisa jumlahkan 5 ditambah 7, dibagi 2 hasilnya 6. Untuk kelas kedua dan seterusnya itu dengan cara yang sama, atau kita bisa tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Lalu ada FI, ini sama dengan frekuensi. Jadi caranya bisa dengan rumus yang sama dengan frekuensi. Selanjutnya ada X bar. X bar itu sama dengan median. Nah, untuk mencari X bar ini, kita bisa menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average. Kita blok semua datanya, data ini yang sudah diurutkan. Lalu kita klik enter, hasilnya akan langsung terlihat di sini. Hasilnya adalah 9,9259. Untuk X bar ini semua kelasnya hasilnya sama. Lalu ada kolom MI dikurang X bar. Untuk mencari ini, kita menggunakan rumus I dikurang X bar. Untuk kelas pertamanya bisa dilihat I-nya 6, X bar-nya 9,9259. Kita klik enter, hasilnya adalah negatif 3,9259. Untuk kelas kedua dan seterusnya itu dengan menggunakan rumus yang sama, atau bisa ditarik ke bawah untuk mendapatkan hasilnya yang lebih cepat. Lalu ada kolom MI dikurang X bar. Ini sama seperti kolom sebelumnya, hanya saja yang bilangan negatifnya kita positifkan. Lalu di kolom selanjutnya ada MI integral ini dikurang X bar. Untuk rumusnya ini kita bisa mengalihkan antara F dan juga MI dikurang X bar. Di sini untuk kelas pertamanya F adalah 24, MI dikurang X bar-nya adalah 3,9259. Kita
enter hasilnya 94,2216. Untuk kelas kedua sama mencarinya, kita tinggal tarik aja dari kelas pertama ke bawah, itu akan langsung muncul hasilnya. Nah, ini adalah sigma F integral M I dikurang X bar. Itu penjumlahan semuanya, hasilnya adalah 294,9626. Selanjutnya ada kolom ini kita cari dengan rumus ini dikali ini. Untuk kelas pertamanya ini ada minyak 6 dan FI-nya 24. Kita kalikan hasilnya 144. Untuk kelas selanjutnya ini sampai bawah dengan rumus yang sama atau ditarik ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Di sini ada sigma ini, yaitu penjumlahan dari semua nilai ini, dan hasilnya adalah 1038. Lalu ada kolom mini kuadrat, ini rumusnya adalah ini yang dikuadratkan di pangkat 2. Di sini untuk di kelas pertamanya adalah 6. 6-nya kita kuadratkan menjadi 36 dan hasilnya dimasukkan ke dalam kolom mini kuadrat. Ini bisa kita tarik ke bawah untuk hasilnya lebih cepat. Lalu di sini ada sigma mini kuadratnya. Ini adalah penjumlahan hasil dari data-data ini. Dan hasilnya adalah 1827. Terakhir ada kolom V dikali mini kuadrat. Mini kuadrat, rumusnya itu adalah V dikali mini kuadrat. Untuk V mini kuadratnya kelas pertama ini adalah F-nya 24 dan mini kuadratnya itu 36. Lalu kita kalikan hasilnya 864. Untuk kelas kedua dan seterusnya sama dengan rumus yang tadi. Lalu terakhir di sini ada sigma mini kuadrat, itu penjumlahan dari semua nilai pada tabel ini. Hasilnya itu 12.078. Selanjutnya kita ke bagian histogram atau bentuk diagramnya dari tabel tersebut. Ini ada bentuk tabelnya juga. Untuk yang pertama ini dengan keterangan bin atau BAK ya. Lalu frekuensinya, ini ada kumulatifnya dalam bentuk persen. Lalu ini adalah bentuk diagram dari tabel ini. Selanjutnya kita ke ukuran pemusatan data berkelompok. Ini ada mian. Kita mencari miannya dengan rumus sigma V ini dibagi sigma V. Kita bisa lihat di sini perhitungannya sigma V ini dibagi sigma V yaitu 1038 dibagi 100, hasilnya adalah 10,38 untuk miannya. Lalu ada median dengan rumus L0 ditambah C dikali N dibagi 2 dikurang F besar dibagi F kecil. Nah, untuk keterangannya itu L0 sama dengan batas bawah kelas median, lalu C-nya itu adalah lebar kelasnya, N-nya adalah jumlah data, F besarnya itu frekuensi yang ada di atas kelas mediannya. Lalu frekuensi F kecil itu adalah frekuensi di kelas tersebut. Ini ada perhitungannya di sini. Kalinya kita pakai 8 dikurang 0,5 sama dengan 7,5 ditambah 3 dikalikan 100 bagi 2 dikurang 24 dibagi 33. Hasilnya yaitu 155,32. Lalu ada modus dengan rumus L0 ditambah C dikali dengan B1 dibagi B1 ditambah B2. Sini bisa kita lihat angka-angkanya adalah 7,5 ditambah 3 dikali 9 dibagi 20, hasilnya yaitu 8,85. Selanjutnya kita mencari fraktil. Nah, untuk fraktil ini pertama ada kuartil. Pertama yang kita cari letaknya dengan rumus 1 dikali N dibagi 4 atau 1 kali 100 bagi 4 hasilnya 25 untuk letak Q1-nya. Lalu ada Q2-nya di sini dengan rumus 2 dikali N dibagi 4 atau 2 dikali 100 bagi 4 hasilnya adalah 50. Lalu terakhir di kuartil ketiga dengan rumus 3 dikali N dibagi 4 atau 3 dikali 100 bagi 4 hasilnya adalah 75 untuk letak kuartil ketiga. Sekarang kita mencari nilai kuartilnya. Sini dengan rumus L0 ditambah C dikali I dikali N dibagi 4 dikurang F besar dibagi F kecil. Nah, untuk angka-angkanya ini ada 7,5 ditambah 3 dikalikan intervalnya itu 25 dibagi 4, 25 dikali 100 bagi 4, lalu dikurang 24 dibagi 33.
Hasilnya adalah 80,32 untuk nilai kuartil pertama. Lalu kuartil kedua dengan rumus yang sama, kita bisa lihat angkanya di sini. 7,5 ditambah 3 dikali 50 dikurang 24 dibagi 33 hasilnya yaitu 155,32 untuk nilai kuartil kedua. Terakhir kuartil ketiga. Di sini kita bisa lihat angka-angkanya yaitu 11 dikurang 0,5 yang artinya jadi 10,5 ditambah 3 dikali 75 dikurang 57 dibagi 22 hasilnya 227,73 untuk nilai kuartil ketiga. Lalu kita mencari nilai persentil. Di sini ada persentil 10 dengan rumus 10 dikali N dibagi 100. Hasilnya yaitu 10 untuk letak 10. Lalu kita mencari persentil 90 dengan rumus 90 kali N bagi 100 atau 90 dikali 100 dibagi 100. Hasilnya 90 untuk P90. Lalu ada P50 dengan rumus 5 dibagi N, 5 dikali N dibagi 10 dibagi 100 atau 50 dikali 100 dibagi 100 hasilnya 50 untuk nilai P50. Setelah menemukan nilainya, kita bisa cari, setelah menemukan letaknya, kita bisa mencari nilainya. Di sini kita cari dengan rumus L0 ditambah C dikali I dikali N dibagi 100 dikurang F besar dibagi F kecil. Ini untuk angkanya bisa kita lihat. L0-nya itu adalah 5 dikurang 0,5 sama dengan 4,5 ditambah 3 dikali 1000 bagi 100 dikurangi 0 lalu dibagi 24 hasilnya yaitu 34,5 untuk P10-nya. Lalu kita cari P50. Di sini ada angkanya yaitu untuk BBK-nya itu ada di angka 8, kelas kedua yaitu 8 dikurangi 0,5 hasilnya 7,5 lalu ditambah 3 dikali 5000 dibagi 100 dikurang 24 dibagi 33 itu hasilnya 155,32 untuk nilai persentil 50. Terakhir ada persentil 90. Di sini angkanya bisa kita lihat juga untuk BBK-nya ini untuk kelas keempat yaitu 14 dikurangi 0,5 hasilnya 13,5 ditambah 3 dikali 9000 dibagi 100 lalu dikurangi dengan 79 dibagi 96 hasilnya itu 281,03. Terakhir kita mencari letak desil. Di sini untuk desilnya kita pakai desil 5 dengan rumus 5 dikali N dibagi 10 atau 5 dikali 100 bagi 10 hasilnya 50 untuk letak D5-nya. Lalu ada desil ke-7 dengan rumus 7 dikali N dibagi 10 atau 7 dikali 100 dibagi 10 hasilnya 70 untuk letak desil 7-nya. Terakhir ada desil 8 dengan rumus 8 dikali N dibagi 10 atau 8 dikali 100 dibagi 10 hasilnya 80 untuk letak desil 8. Setelah menemukan letaknya, kita bisa mencari nilainya. Di sini D5 dengan rumus L0 ditambah C dikali interval dikali N dibagi 10 dikurang F besar dibagi F kecil. Ini bisa kita lihat angkanya untuk D5 sendiri. Itu BWK-nya ada di kelas kedua, yaitu 8 dikurang 0,5, hasilnya adalah 7,5. Lalu ditambah dengan 3 dikali 500 dibagi 10 dikurang dengan 24 dibagi 33. Hasilnya yaitu 155,32. Lalu ada desil 7 dengan rumus yang sama, kita bisa lihat angkanya di sini. Untuk BBK-nya ada di kelas ketiga, yaitu 11 dikurang 0,5, hasilnya 10,5 ditambah 3 dikali 700 dibagi 10 dikurang 57 dibagi 22. Hasilnya yaitu 212,73. Terakhir, mencari nilai D8 atau desil 8 dengan angka-angka BBK-nya di kelas keempat, yaitu 14 dikurang 0,5, hasilnya 13,5, lalu ditambahkan 3 dikali 800 dibagi 10, dikurangi 79, lalu dibagi lagi dengan 17. Hasilnya yaitu 239,56. Nah, di sini di fraktur ini kita bisa lihat untuk nilai Q2, Q50 dan P50 dan juga D5 itu hasilnya sama. Kenapa? Karena mereka adalah median. Di mana mediannya juga adalah 155,32. Setelah itu kita bisa
untuk ukuran penyebaran data kelompok. Di sini bisa dimulai dari R dengan penjelasannya tadi, lalu disambung dengan R Q dengan rumus Q3 dikurang Q1. Ini untuk Q3 dan kurang Q1 ini kita menggunakan nilai fraksilnya ya, bukan kotaknya. Dan hasilnya adalah 147,41. Lalu di sini ada SQ atau simpangan kuartil. Ini rumusnya setengah dikali RAQ atau Q3 dikurang Q1. Hasilnya adalah 73,70454. Ini SAQ dan SQ ini sama ya. Lalu ada RS atau rata simpangan dengan rumus F dikali I dikurang X bar dibagi N. Di sini RS-nya adalah 294,9626 dibagi dengan N-nya itu 100. Hasilnya adalah 200,9496. Terakhir, lalu ada S atau standar defisiasi dengan rumus akar sigma F dikali V kuadrat dikurang sigma VB kuadrat dibagi N. Di sini ada hasil dari sigma F dikali V kuadrat, yaitu ini ada 12.078 dikurangi dengan 1038 yang sudah dikuadratkan, lalu dibagi dengan N-nya yaitu 100, hasilnya adalah 1303,56. Lalu ini ada kelebihan N dikurang 1, hasil 99. Hasil ini dibagi dengan ini adalah 13,161672. Lalu kita akarkan menjadi 3,6286. Selanjutnya ada KV atau koefisien variasi dengan rumus S dibagi mian dikali 100. Di sini S bagi miannya hasilnya adalah 0,349 dikali 100, hasilnya 35%. Lalu ada A3 atau koefisien pemiringan dengan rumus mian dikurangi modulus dibagi S, hasilnya 0,422. Yang dapat kita simpulkan, jika A3 lebih dari 0, distribusi data kemiringannya adalah ke kanan. Terakhir ada A4, yaitu dengan rumus setengah dikali Q3 dikurang Q1 dibagi P90 dikurang P10. Di sini ada hasil dari setengah dibagi Q3 dikurang Q1 yaitu 73,704. Lalu di sampingnya ada hasil pengurangan dari P90 dan P10, hasilnya adalah 246,53. Kedua hasil tersebut kita bagi, hasilnya adalah 0,299. Yang dapat kita simpulkan, jika A4 lebih besar dari 0,263, distribusi kemungkinan data disebut leptokursis. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi korelasi dan regresi linear sederhana. Di sini saya menggunakan dua data, yaitu data kecelakaan dan kematian. Di kecelakaan ini, kematian variabel X dan kematian di variabel Y. Pokoknya untuk tahunnya ini kita pakai 2015 sampai 2022. Nah, di tabel X ini adalah data kecelakaan, D-nya adalah kematian. Di sini ada kolom X, Y, rumusnya adalah X dikali Y, lalu hasilnya adalah 14.442,38 untuk SY pertama. Untuk SY kedua dan seterusnya itu sama aja rumusnya, atau kalian bisa double klik untuk sebelum dapat ditarik untuk hasil yang lebih tepat. Selanjutnya ada X kuadrat, itu rumusnya adalah X ini dikuadratkan, mana hasilnya untuk X kuadrat pertama yaitu 9.254,44. Untuk X kuadrat keduanya ini sama, dan rumusnya sama. Kalian tinggal tarik aja dari kolom pertama itu sampai bawah untuk hasil yang cepat. Lalu terakhir di sini ada Y kuadrat. Di sini rumusnya adalah Y ini dikuadratkan masing-masing. Hasilnya adalah ini. Adalah 2 miliar. Ada ini. Lalu tinggal ditarik ke bawah untuk hasil yang cepat.
Di bawah sini adalah sigma untuk masing-masing kolom. Di sini yang pertama ada sigma X. Ini hasil dari penjumlahan data yang ini. Hasilnya adalah 875,5. Lalu sigma Y sama seperti tadi, ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 12.693,6. Lalu ada sigma XY. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah ini 1.394.700,81. Lalu ada sigma X baru X kuadrat. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah ini 97.079,69. Terakhir ada sigma Y kuadrat. Hasil ini dijumlahkan jadi segini. Lalu diketahuinya ini adalah N, itu jumlah data kita itu ada 8. X dan ini kita bisa menggunakan rumus sigma kuadrat dibagi 13. Hasilnya itu 109,438. Lalu ada Y bar, ini dengan rumus sigma Y dibagi 13. Hasilnya adalah 1586,700. Lalu ada sigma X-nya, dan tadi ini bisa dimasukkan ke sini. Sigma Y-nya juga sama. Untuk sigma ini tinggal kalian pindahkan aja ke sini. Lalu ini ditanyanya untuk forecasting-nya ya. X-nya ini saya ambilnya 180.000. Kenapa 180.000? Karena forecasting ini adalah meramalkan yang akan jadi ke depannya. Lalu Y-nya ini dengan rumus Y-nya maka ditemukan jadi 1.865,474. Lalu kita ke perhitungan regresi linear sederhana atau D-aksen. Di sini ada rumus untuk mencari aksen ini. Rumusnya adalah D-aksen sama dengan A ditambah B kali X. Nah, untuk mencari A dan B-nya, ini ada A-nya ya. D sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu ini ada angkanya, N-nya 8, sigma XY-nya sendirian di sini untuk perhitungannya. Ini adalah hasil dari perhitungan ini. Lalu hasilnya dikurangi. Lalu setelah dikurangi, kedua hasil tersebut dibagi dan ditemukan bahwa B sama dengan 4,376. Lalu kita mencari A. A itu rumusnya adalah Y bar dikurang B dikali X bar. Di sini Y barnya bisa diketahui 1.586,300 dikurang B-nya tadi ini 4,376. Lalu X barnya adalah 109,438. Lalu ini dikalikan, hasilnya adalah 478,8 dikurangi 1.586,700. Hasilnya adalah 1.107,812 untuk A-nya. Lalu, gunakan rumus di aksen tadi, yaitu A ditambah B dikali X. Kita masukkan nilai A-nya ini adalah 1.107,812 ditambah dengan nilai B-nya yaitu 4,376. Lalu kalikan X. Nah, kita langsung ke koefisien korelasi linear atau R. Ini rumus R-nya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikuadratkan. Lalu dikali X dikurang N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Di sini ada hasilnya, ada angkanya dari rumusnya tadi. Pertama ini dikalikan, lalu ini juga dikalikan, ini dikalikan juga, ini dihitung, yang bawah ini dihitung juga, ini dihitung lagi, lalu di sini bisa juga dihitung, lalu hasilnya masing-masing diletakkan di tempat yang sama. Lalu ini dengan ini dikurangi, lanjut ini dengan ini juga dikurangi. Hasil kedua pengurangan tersebut dibagi sama dengan hasilnya adalah 0,627 untuk R-nya. Maka kita bisa simpulkan arah sama X naik, Y naik, atau X turun, Y turun. Terakhir ada koefisien determinasi atau R kuadrat.
Di sini R-nya kan kita udah menemukan yaitu 0,6272. Kita bulatkan jadinya 0,3933 atau 39,33%. Yang artinya besar kontribusi X terhadap naik turunnya Y adalah 39,33%, sedangkan yang disebabkan oleh faktor lain adalah 60,67%. Dari data ini bisa kita simpulkan, maka 39,33% besarnya kematian pada tahun 2015 sampai tahun 2020 dipengaruhi oleh kecelakaan pada tahun 2015-2022, sedangkan faktor lainnya itu sebesar 60,67%. Lalu kita ke selanjutnya kita masuk ke subbab terakhir, yaitu mengenai tren sekuler linear. Di sini saya menggunakan data rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar Indonesia pada tahun 2022. Yang pertama, kita mencari metode semi average atau setengah rata-rata. Di sini ada tabel yang dimana terbagi antara variabel X dan Y-nya. Di sini ada variabel X-nya yaitu waktu. Waktunya saya menggunakan bulan dari Januari hingga Agustus. Lalu untuk variabel Y-nya itu menggunakan harga. Ini harga berasnya setiap bulannya dari Januari hingga Agustus. Nah, untuk menggunakan metode semi average ini, karena ada jumlah datanya itu 8, yaitu benar, kita bagikan 2. Jadi, kita bagikan menjadi 2 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama ini ada 4 dari Januari hingga April, lalu kelompok kedua dari Mei hingga Agustus. Nah, di sini kita mencari X-nya ya. Nah, untuk X-nya ini bebas diletakkan di mana saja. Di sini saya meletakkannya di bulan Maret. Jadi, di bulan Maret ini X-nya itu 0. Nah, untuk di bulan Februari bisa kita tulis diketik dengan -1, Januarinya -2. Sedangkan untuk April hingga Agustus bisa kita tuliskan secara berurut dari 1, 2, 3, 4, 5, lalu masuk ke semi total. Dengan rumus, jumlahkan variabel Y di kelompok 1, ini keempat data ini dijumlahkan, hasilnya yaitu 41.885. Lalu untuk semi total kelompok 2 sama, kita jumlahkan variabel Y-nya di kelompok 2. Keempat data ini bisa kita tambahkan. Lalu ada semi average. Semi average ini rumusnya adalah semi total dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena M-nya itu tiap kelompoknya adalah 4. Jumlah data tiap kelompoknya ada 4. Di sini untuk semi average kelompok pertama yaitu 41.000 di 41.885 dibagi 4, hasilnya yaitu 10.471,3. Lalu untuk semi average kedua sama dengan rumusan tadi, ini 41.866 dibagi 4, hasilnya yaitu 10.474. Terakhir di sini ada tren awal tahun. Nah, untuk tren awal tahun ini kita bisa cari dengan rumus di aksen sama dengan A0 ditambah B lalu X. Ini untuk A0 ini kita udah ketemu sama dengan di aksennya adalah 10.471,3. Lalu bisa segini karena ini kita menentukan X-nya itu tadi di bulan Maret. Lalu B-nya di sini cara mencari B-nya dengan rumus di aksen kedua dikurang di aksen pertama dibagi N. Nah, di sini kita bisa lihat di aksen pertama dan keduanya itu ini kurang ini. Hasilnya adalah 2,8 lalu dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 0,6875. Lalu ini untuk mencari aksen per tiap bulannya. Menggunakan rumus yang ini, jadi ininya bisa untuk Januari kita bisa menggunakan rumusnya dengan angka A0-nya dimasukkan, ini ditambah ini, lalu dikalikan dengan X-nya -2. Hasilnya adalah 10.469,9. Untuk Februari hingga Agustusnya kita bisa menggunakan cara yang sama, atau bisa ditarik ke bawah hingga Agustus, cara yang lebih tepatnya.
Nah, di sini kita akan meramalkan atau mencari forecasting untuk scene average ini di bulan September. Di 1 bulan yang akan datang. Nah, untuk X-nya ini sama, tinggal diurutkan lagi dari bulan sebelumnya jadi 6. Untuk tren awal tahunnya Pak bisa dicari dengan rumus ini. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, hasilnya yaitu gini. Lalu kita masuk ke materi keduanya, itu metode moving average atau rata-rata bergerak. Di sini sama ada tabel dengan variabel X dan Y. X-nya itu adalah waktu, keterangannya bulan. Lalu Y-nya ini ada harga setiap bulannya. Di sini ada tabel jumlah bergerak selama 3 bulan. Nah, ini rumusnya yaitu variabel Y dari Januari hingga Maret dijumlahkan, lalu letakkan di tengah-tengah waktu tersebut, yaitu di Februari. Sama untuk yang keduanya ini sama, yaitu dari Februari hingga April. Ketiga data ini dijumlahkan, letakkan di tengah-tengahnya, yaitu bulan Maret. Ini bisa langsung aja ditarik ke bawah untuk menentukan hasil yang lebih tepat. Lalu di sini ada kolom rata-rata bergerak dengan rumus ini jumlah bergerak selama 3 bulan dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena tadi kita menggunakan 3 data, 3 waktu. Jadi tinggal dibagi, hasilnya adalah 10.477 untuk data bergerak selanjutnya itu sama dengan rumus yang tadi, atau bisa ditarik ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Lalu di sini kita menghitung jumlah bergeraknya selama 3 bulan dengan rata-rata tertimbang. Lalu itu kita masukkan bobot dulu. Bobotnya ini langsung ya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lalu kita masuk ke jumlah bergerak selama 3 bulan. Di sini rumusnya adalah harga variabel Y di bulan Januari ini dikalikan dengan bobot. Lalu yang variabel Y keduanya dikalikan dengan bobot yang kedua. Variabel Maretnya dikalikan juga dengan bobot yang ketiga. Itu masing-masing dijumlah, masing-masing dikalikan. Setelah ketemu hasilnya bisa dijumlahkan hasilnya, yaitu 41.901. Untuk kolom keduanya juga sama dengan rumus yang tadi, atau bisa ini ditarik ke bawah untuk hasil lebih tepatnya. Terakhir ada rata-rata tertimbang. Di sini menggunakan rumus jumlah bergerak selama 3 bulan dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena itu gini, untuk rata-rata tertimbang pertama 41.901 dibagi 4 hasilnya yaitu 2.475,3. Untuk yang kedua juga sama dengan rumus yang sama, atau kalau kita bisa juga double klik bawah sini untuk mendapatkan yang lebih cepat. Selanjutnya materi terakhir itu metode least square. Untuk metode least square ini sama, ada variabel X dan Y, yang dimana X itu adalah waktu dan Y-nya adalah harga. Lalu kita masukkan di sini kolom X. Kolom X-nya ini kita bagi 2 ya, karena di sini ada 8, artinya datanya genap. Jadi masing-masing 4. Nah, untuk menentukan nilai nolnya ini antara April dan Mei. Jadi nilai nolnya itu di tengah-tengah itu. Jadi untuk April kita bisa ketik -1, sedangkan Maretnya itu -3, Februarinya -5, Januarinya -7. Lalu untuk Mei-nya juga 1, Juninya 3, Julinya 5, dan Agustusnya itu 7. Lalu di sini ada kolom XY, yaitu kalian antara harga Y dengan X-nya. Di sini untuk X pertama itu ada 10.496 dikali dengan negatif 7, hasilnya itu negatif 73.472. Lalu untuk X keduanya dengan rumus yang sama, atau kita bisa tarik ke bawah untuk hasil yang lebih cepatnya. Lalu ada X kuadrat dengan rumus X yang dikuadratkan. Di sini X di sini bisa kalian kuadratkan untuk mendapatkan hasil di sini. Yaitu ini ada 49, 49, 25, 901, 925, 998. Terakhir ada Y aksen. Y aksen di sini rumusnya adalah A ditambah B dikali X. Nah, untuk mencari rumus Y aksen, kita harus mencari dulu nilai A-nya. Rumus A-nya itu sigma Y dibagi M. Nah, sigma Y-nya itu ini penjumlahan antara semua variabel Y. Lalu N-nya itu jumlah datanya, akan ada 8, jadi dibagi 8. Hasilnya yaitu 10.472,68.
Lalu untuk mendapatkan nilai B-nya dengan rumus sigma X-Y dibagi X kuadrat. Di sini bisa kita lihat untuk sigma X-nya ini adalah 223 dibagi X kuadrat. X yang dikuadratkan adalah ini 168, kita bagi hasilnya jadi 1,327381. Lalu kita bisa hitung untuk aksen tiap bulannya dengan menggunakan rumus ini. Untuk Januari kita masukkan angkanya dulu, ini di sini yang A ini 10.472,63 ditambah 1,327381 dikali dengan negatif 7 nilai X-nya ya. Bisa kita hitung hasilnya adalah 10.463,33 untuk di aksen di bulan Januari. Untuk bulan-bulan berikutnya sama menggunakan rumus yang tadi atau bisa ditarik ke bawah untuk mendapatkan di aksen tiap bulannya. Nah, untuk metode ini kita juga bisa melakukan forecasting atau ramalan. Ini saya akan meramalkan satu bulan berikutnya, yaitu di bulan September. Dengan X-nya ini lanjutan dari X sebelumnya di bulan sebelumnya, yaitu 7, berarti September itu ditambahkan 2 jadi 9. Lalu kita cari di aksennya atau nilai trennya ini gunakan sama dengan rumusnya ini. Yang nilai A ditambah dengan nilai B lalu dikalikan dengan nilai X-nya, jadinya hasilnya 10.484,6. Sekian untuk penjelasan saya pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.